Oke. Nanti kepalanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SM Lovers, selamat datang di live streaming Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa bersama dengan saya Tiza Zikaria Azura. Nah, gimana nih kabar teman-teman SM Lovers sekalian? Semoga teman-teman selalu sehat dan diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, ada informasi penting nih untuk teman-teman semua bahwa Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa atau yang biasa disebut dengan RSSM telah melayani pasien peserta BPJS Kesehatan sejak tahun 2021. Jadi jika ada teman-teman yang bertanya apakah di Rumah Sakit Surya Medika sudah menggunakan BPJS atau tidak, jadi jawabannya sudah ya teman-teman. Nah, selain menggunakan BPJS, di Rumah Sakit Surya Medika telah melayani pasien umum dan asuransi lainnya. Selain itu, untuk segi dari pelayanan, bahwa Rumah Sakit Surya Medika telah melayani operasi katarak dengan metode peko-emulsifikasi yang tentunya mempunyai keunggulan. Yang pertama, proses operasi kurang lebih dari 15 menit dan selanjutnya pemulihan atau perawatan setelah operasi lebih mudah dan cepat, dan tentunya pasien bisa pulang setelah operasi. Nah, selain itu juga di RSSM telah hadir Poliklinik Gigi Spesialis Anak bersama dengan Dr. Gigi Niputu Indah Surya Dewi, spesialis kedokteran gigi anak, yang selama bulan Ramadan beliau praktek pada hari Senin dan Rabu pukul 16.30 sampai dengan pukul 20.00, dan tentunya pada hari Sabtu beliau praktek sesuai dengan jadwal. Dan tentunya Poliklinik Gigi Spesialis Anak ini melayani pasien BPJS umum dan asuransi lainnya. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin nih mengetahui terkait info atau jadwal dokter yang bertugas di Rumah Sakit Surya Medika, teman-teman bisa langsung nih kepoin di IG @rssm_sumbawa karena di sana sudah tertera jadwal dokter di sorotan IG ya. Baik teman-teman, selain itu juga ada informasi yang gak kalah menariknya nih untuk teman-teman semua, bahwa selama acara talkshow ini berlangsung bakalan ada 2 giveaway untuk teman-teman bisa ikuti bersama. Untuk giveaway yang pertama, yaitu syarat dan ketentuannya adalah teman-teman wajib memfollow Instagram @rssm_sumbawa
Setelah itu teman-teman wajib like dan komen terkait postingan Talkshow Syiar Ramadan yang kita selenggarakan pada hari ini dengan menyebutkan atau mengajak tiga teman untuk memfollow IG RSSM dan mengikuti acara kita pada sore hari ini. Nah, untuk giveaway yang kedua, selama acara kita berlangsung dan selama narasumber kita pada sore hari ini menyampaikan materi, teman-teman bisa langsung bertanya. Jika ada yang dirasa kurang jelas atau kurang paham, teman-teman bisa langsung bertanya melalui kolom komentar pada live streaming kita sore hari ini. Karena nantinya akan ada hadiah menarik nih tentunya untuk 3 orang penanya terbaik. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya nih kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada sore hari ini. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi siapa sih yang gak kenal dengan narasumber kita pada sore hari ini? Beliau adalah Dea Guru Haji Faisal Salim SAG MMI 0. Adalah beliau selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat yang membidangi Majelis Kesehatan dan Sosial. Ya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Abah, bagaimana nih kabarnya pada hari ini setelah 14 hari puasa nih? Apakah menu favorit berbukanya itu tetap sepat atau sudah beralih atau berganti ke menu yang lainnya nih Abah? Gaduh-gaduh deh. Sudah berganti ke gaduh-gaduh. Karena nih Abah, ada banyak orang yang berkata bahwa kita orang Sumbawa, jadi 30 hari puasa, 30 hari makan sepat. Berarti Sumbawanya Abah nih wajib dipertanyakan ya, karena sekarang sudah beralih nih ke gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh maksudnya macam-macam. Oh macam-macam, Oke, jadi Abah, tema kita pada hari ini yaitu terkait mewujudkan peradaban Islam yang moderat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bermuamalah. Di sini saya menggarisbawahi terkait konteks bermuamalah, yang dimana kita ketahui bersama bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Nah, di sini Abah saya mau ambil contoh bahwa kita di lingkungan rumah sakit, yaitu contohnya bersikap ramah terhadap pasien dan keluarga pasien. Oke, jadi yang ingin kita kupas tuntas pada sore hari ini sebenarnya bagaimana peradaban Islam yang moderat dalam konteks bermuamalah dan bagaimana cara untuk mewujudkan peradaban Islam yang moderat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bermuamalah. Silakan Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bisa kembali on air lagi ya di IG-nya RSM PKU Muhammadiyah Sumbawa. Mudah-mudahan di sore yang penuh barakah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena nggak terasa 14 hari ya. Ya, perasaan baru 1 hari ya. Ya, perasaan ini puasa. Terus terang saya nggak pernah menghitung ini sudah hari keberapa. Yang jelas ya kita isi dengan penuh keridhaan, keikhlasan agar puasa kita bisa menjadi bermanfaat dan membawa perubahan di dalam hidup kita menjadi lebih baik insyaallah. Baik, saudara-saudari sekalian, pada sore ini kita akan mengangkat suatu pembahasan tema kita mewujudkan peradaban Islam yang moderat
dan semakin dekat dengan Allah ya dalam konteks bermuamalah. Yang pertama ingin saya sampaikan di sini bahwa kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa agama dengan misi, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi semata-mata misi Rasul itu membawa rahmat, membawa kebaikan, membawa barakah, membawa manfaat, bukan hanya untuk manusia tapi alam, seluruh alam, di langit, di bumi, di bawah bumi, semua seisinya. Begitu pula misi Rasul itu datang ke bumi ini tidak lain dan tidak bukan itu sesuai dengan hadisnya itu wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Rasul itu datang membawa misi keumatan, yaitu adanya perubahan dalam sikap manusia yang dulunya bobrok menjadi manusia yang berakhlak, berbudi, kemudian beradab dan seterusnya. Nah, kedatangan Nabi ini, Nabi terakhir, itu sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Belum ada Nabi Adam dan seterusnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kesemuanya itu membawa misi perubahan, karena memang background kehidupan manusia di saat itu, Masya Allah, ya bermacam-macam. Jadi dibutuhkan aturan, dibutuhkan undang-undang lah istilahnya, dibutuhkan apa yang akan menjadi pedoman hidup manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasul bersamaan juga dengan mukjizatnya yang paling spektakuler, yaitu Al-Qur'an yang tidak pernah berubah. Berubah pun itu diketahui. Jangankan berubah ayatnya, harokatnya saja itu ketahuan. Jadi kerasa begitu kalau itu bukan ayat yang sebenarnya. Nah, kita ini karena peradaban Islam moderat. Islam moderat itu yang seperti apa dulu? Ini perlu kita kupas di sini. Karena Islam moderat itu adalah Islam yang humanis. Islam yang humanis itu yang memang asas kemanusiaannya sangat tinggi sekali. Yang mana dapat mengayomi semua. Ya, baik sosial, etnis, agama, ras, suku, agama dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan bentuk Islam yang moderat itu. Maka Islam moderat di sini ya, yang dimaksudkan adalah Islam yang dengan istilah yang sering kita dengar sekarang, Islam wasatiyah, atau sering kita dengar moderasi. Ya, moderasi beragama atau Islam moderat. Nah, Islam wasatiyah namanya. Nah, kita ketahui bahwa kata wasatiyah itu berasal dari kata wasat. Ya, kata wasat itu di dalam Al-Quran kurang lebih ada lima yang kita dapatkan. Yang pertama ada wasatna. Jadi wasatna artinya di dalam surat Ad-Duha kita lihat wasatna bihi jama'ah. Itu artinya apa? Di situ yang artinya adalah tengah, artinya terbaik, ya, terbaik. Kemudian ada juga wasatan, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bayangkan di situ disebutkan ummatan wasata, jadi umat pertengahan. Ayatnya 143 dan tempatnya di tengah-tengah lagi, ya, di tengah-tengah. Bayangkan surat Al-Baqarah itu terdiri dari 286. Nah, di tengahnya itu ada 143 dan itu berbicara tentang wasata. Artinya adalah adil dan pilihan dalam pilihan dan seterusnya. Kemudian juga ada yang ketiga di dalam Al-Quran itu ada di dalam awsat, artinya di situ min awsati ma
tut'imun. Disebutkan di situ di dalam surat Al-Maidah bahwa di sini maksudnya tidak ekstrim atau tidak berlebihan. Jadi betul-betul di pertengahan, tidak ke kanan, tidak di kiri, tapi di tengah-tengah, begitu, seperti itu. Ada juga dengan kata awsatu, ya, qala awsatuhum. Nah, di sini di dalam surat Al-Qalam ayat 28 itu artinya adalah bijaksana. Artinya bijaksana. Dan yang terakhir adalah wusta. Artinya di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 juga disebutkan was-salawat wusta, was-salawat wusta. Jadi aqimus shalah, disuruh kita perintahkan dirikan salat, dan disebutnya itu was-salawatil wusta. Maksudnya di situ salat asar. Memang waktu asar itu kalau kita ukur berada di pertengahan antara setelah zuhur dan maghrib gitu. Jadi empat hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam moderat itu adalah Islam pertengahan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ekstrim, tidak juga di bawah daripada, tapi betul-betul pertengahan. Atau bisa disebut juga di sini bijaksana, dan banyak hal yang terkait dengan istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang Islam moderat inilah terkait dengan hubungan, yaitu dua tadi, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan ini konteks muamalah, bermuamalah dengan Allah, hablum minallah, kemudian bermuamalah dengan manusia itu hablum minan nas. Nah, dari hal ini paling tidak ada 3 dimensi konsep yang harus kita pahami sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya di rumah sakit ini ada bidan, ada perawat, ada dokter, ada administrasi. Nah, bagaimana menerapkan Islam moderat dalam konteks bermuamalah dengan sama manusianya, atau ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita breakdown kembali agar pemahaman ini bisa lebih terarah dan terfokus kepada apa yang kita inginkan. Yang pertama, karena kita bicara masalah Islam moderat, Islam pertengahan, ya, Islam wasatiyah, gitu kan. Kata wasat itu berarti sesuatu yang sangat baik, al-khair. Bahwa Islam wasatiyah itu adalah Islam yang betul memenuhi segala kehidupannya, pekerjaannya, tugasnya dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Bagaimana memberikan service excellent kepada tamu, kepada pasien-pasien, kepada sesama teman. Jadi kita betul-betul dengan menunjukkan al-khair, kebaikan. Ya, biasalah senyum, salam, sapa gitu. Ya, ini sopan, santun, dan SS semua itu. Ya, 5S, jangan S teler. Ya. Jadi Masya Allah, Islam memberikan itu al-khair. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasul SAW untuk menyebar kebaikan. Kenapa? Kuntum khaira ummatin. Karena kita semua ini manusia ini adalah sebaik-baik manusia, baik-baik ciptaan. Maka al-khair ini sebenarnya di dalam Islam sangat simpel, nak. Contohnya Rasul SAW dalam hadis itu afsus salam, disuruh kita untuk menyebarkan salam. Di mana Rasul dalam hadis yang lain, apakah kalian kepingin melakukan suatu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu membuat hati kalian dalam bermuamalah itu tetap saling mencintai, menghargai? Maka para sahabat bertanya, mau apa kuncinya? Kata Rasul, afsus salam. Jadi menyapa. Karena menyapa kalau dalam Islam ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jangan nanti begitu masuk ke kantor, ke rumah sakit, nanti halo bro gitu kan, halo guys ya kan, ya nggak itu bukan Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu menghargai nilai agama kita, kemudian kita praktekkan, ya, bukan memaksa ajaran kita untuk orang lain ikut. Misalnya ada non muslim masuk ke rumah sakit kita, Pak keluar Pak, harus salam dulu. Ini bukan Islam moderat itu namanya.
Itu bukan Islam wasatiyah. Nah, jadi al-khair ini sangat luas sekali pembahasannya, karena memang al-khair ini, kebaikan ini, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, dari seluruh aktivitas al-perluasan seperti itu. Kemudian yang kedua, al-wasat atau wasatiyah di sini berkaitan dengan sikap. Nah, ini berkaitan dengan sikap. Artinya kita tidak boleh ekstrim dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam ibadah. Nah, kenapa? Karena sikap ekstrim ini bisa memberikan pengaruh negatif kepada orang lain, baik pola pikirnya, pola akhlaknya, perilakunya. Karena memang Islam tidak pernah menunjukkan ekstrim, menjadi orang yang ekstremis. Maka beberapa tahun yang lalu kan muncul sikap, ada namanya sikap takfir, mengkafirkan orang lain. Nah, ini kan tidak boleh, sama-sama Islam. Ada yang katanya tidak boleh sentuhan, ada yang katanya tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya, ada yang katanya begitu macam-macam pola-pola yang seperti ini. Ini sikap ekstrim. Karena Pak Rasulullah SAW sendiri dalam menerapkan Islam wasatiyah itu tidak pandang bulu, miskin, kaya, apakah dia pintar, tidak pintar, dan lain sebagainya, buta, melek, sama saja. Ketika dia menerapkan sistem-sistem yang berkaitan dengan sikap ini, betul tidak berlebihan, betul pertengahan. Berlebihan dalam beribadah juga tidak dibenarkan gitu. Sholat subuh 2 rakaat, wah saya mau nambah 6 rakaat lagi Ustaz gitu. Biar top chair katanya, ini juga salah gitu. Kemudian dalam hal berlebihan dalam ibadah ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasul, mana batas mampunya seberapa, bahkan itu diberikan tenggang ya, kemampuan manusia. Jadi ada istilah di dalam hadis itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Bukan nanti saya mau lagi puasa nih Ustaz ya, karena sholat zuhur 4 rakaat saya tidak mampu, cukup 1 rakaat aja deh karena puasa gitu. Ini juga berlebihan ini dalam rangka tidak sesuai. Sedangkan yang ketiga, wasat di sini berperilaku dengan ilmu ya dan hukum. Ya, jadi orang yang moderat dalam menerapkan pola muamalahnya dengan manusia dan pada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan ilmu. Maka kalau orang mau sholat harus ada ilmunya tentang sholat. Ada orang mau begini yang hubungan dengan dunia, ya harus punya ilmu tentang itu. Maka inilah disebut dengan kata lain bahwa wasatiyah, moderat di sini, atau Islam wasatiyah di sini, yaitu yang sesuai dengan ilmu dan hukum di sini ada menempatkan orang itu sesuai dengan profesi kemampuannya. Jadi jangan sampai nanti bidan ditaruh tukang sapu gitu, ya. Kecuali sudah nggak ada lowongannya di situ, cuma tinggal tukang sapu, kan itu kan beda kasus. Jangan nanti sudah diangkat begitu kok diopor ini macam-macam dan lain sebagainya. Kan menempatkan sesuatu sesuai dengan pada tempatnya, inilah maksud daripada dimensi konsep ketiga dari Islam wasatiyah, Islam moderat. Ini pola apa? Ini pola muamalah juga. Ya. Ilmu kita tidak bisa lagi bermuamalah dengan Allah kalau tidak punya. Mau baca Al-Quran nggak punya ilmunya, nggak bisa. Ya, mau apa saja ya yang kita lakukan, dan juga harus sesuai dengan hukum. Ya, artinya banyak orang zaman sekarang punya ilmu, tapi kadang-kadang melanggar hukum. Ya, ilmunya tinggi, korupsi, gitu kan, macam ilmunya tinggi, melakukan hal yang macam-macam, sehingga terjadi penyimpangan. Maka dari sinilah berilmu dan bersifat adil. Maka orang yang memimpin pertandingan itu dinamakan wasit. Ya. Jadi wasit itu harus berilmu. Jangan tinggal semprit aja, prit gitu. Offside katanya. Offside dari mana? Ilmunya punya enggak? Ya enggak bisa jadi wasit ya. Dan bisa jadi penengah. Maka Islam moderat itu artinya gerakan ilmu dan menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Maka dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya, lahirlah di situ qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyina, ya, qaulan ma'rufa. Jadi dengan bil hikmah, dengan perkataan yang lemah lembut, yang baik. Jadi pola muamalah dengan manusia.
Ya, jangankan manusia, hewan saja kalau diperlakukan dengan lembut, ya insya Allah dia pasti nurut gitu. Apalagi manusia yang berakal gitu. Tapi kadang-kadang banyak manusia ya sudah dilembutin, melonjak dia, malah nekan lagi, nginjak lagi sampai ya sampai bentung bonyal kita istilahnya seperti itu. Ini nauzubillah min zalik. Ya, ini bukan Islam bukan Islam wasatiyah, Islam moderat seperti itu. Nah, maka pola-pola yang seperti inilah yang perlu kita berikan pengarahan pada diri kita dengan sebaik-baiknya untuk betul memahami ajaran agama dengan baik. Belajarlah untuk terus mengilmui semua. Jangan merasa puas menjadi perawat misalnya, sudah jadi perawat terus nggak menggali lagi keilmuan yang lebih ke depan, nggak mau mengupdate dan lain sebagainya, itu akan benar. Nah, inilah yang bisa menjamin muamalah manusia dengan manusia yang lain akan terus berjalan bagus. Tidak ada hal-hal arah rintangan. Ada masalah pasti bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Itulah yang sebenarnya Islam moderat atau Islam wasatiyah itu dengan mempraktikkan 3 dimensi yang seperti itu. Ya mungkin itu beberapa hal terkait dengan masalah penjelasan kami tentang beberapa aspek-aspek muamalah di muka bumi ini yang terkait dengan Islam moderat dan juga beberapa pokok-pokok pikiran yang terkait dengan bagaimana menciptakan hubungan dengan Allah dengan sebaik-baiknya selain dengan punya ilmu, dan juga terkait juga dengan hukum. Kan kita nanti akan tahu nanti ada yang wajib, yang sunnah, yang haram, dan lain sebagainya ya, dan itu semua terkait dengan perilaku kita dan pemahaman kita. Ya mungkin ini pengantar singkat dari kami. Semoga ini bermanfaat, memberikan penerangan bagi kita, bagi diri kami juga. Sekiranya nilai-nilai manfaat ini bisa kita amalkan, insya Allah akan menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz atas penyampaian materi terkait peradaban Islam yang moderat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks bermuamalah. Nah, untuk teman-teman sekalian, jika tadi yang ada teman-teman merasa ada yang kurang paham atau kurang mengerti, teman-teman bisa langsung bertanya melalui kolom komentar pada live streaming kita. Untuk yang pertama, saya akan membuka satu sesi untuk 3 penanya pada teman-teman. Kami persilakan untuk bisa bertanya. Oke Pak Ustadz, jadi di sini sudah ada yang bertanya. Mungkin kita langsung saja, jadi bertanya langsung menjawab Pak Ustadz ya. Oke. Di sini ada dari akun Ciro. Izin bertanya Pak Ustadz, biasanya ibu-ibu suka cicip makanan di ujung lidah kalau masak. Apakah boleh pas lagi puasa? Gimana nih Pak Ustadz tanggapannya? Silakan Pak Ustadz. Ya, ini terkait dengan juga muamalah ya ketika kita melaksanakan ibadah. Jadi puasa itu menahan diri ya dari makan dan minum. Nah, apakah nyicip itu termasuk makan dan minum? Enggak kan? Ya, nyicip itu tidak termasuk makan dan minum. Nyicip artinya rasa kemudian buang gitu. Ya, jangan nanti telan, kurang 1 sendok, kurang ada 2 sendok. Kalau itu sudah masuk makan. Maka kalau nyicip itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Tapi kalau was-was, waduh ini takut ketagihan gitu. Oh rasanya banget. Nah, lebih baik apa-apa yang berkaitan dengan masalah rasa, ya, terutama masalah asin ya. Ya lebih baik nggak usah digaramin dulu gitu. Ya, nggak usah digaramin dulu. Ya ntar lah gitu. Pas sudah mau buka baru biasanya seperti itu. Ini untuk menjaga. Karena kalau menurut Imam Syafi'i itu ada namanya al-ikhtiyat, berhati-hati. Ya, karena kalau tidak berhati-hati itu kan bisa terjerumus nanti atau tergoda rayuan makanan yang sangat lezat gitu. Nah, jadi pada dasarnya para ulama membolehkan
mencicipi, kemudian cicip sebentar, kemudian tidak sampai nelan ke ini, ke rongga ini. Begitu dikit ada rasa masuk, buang, ya berkumur dikit untuk menghilangkan rasa. Jadi boleh aja, nggak apa-apa kok. Ya. Oke, jadi itu dia tadi jawaban dari Pak Ustadz untuk akun Ciro. Oke, selanjutnya dengan akun Juni Hermawati. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana hukumnya kita mengucapkan selamat hari raya pada agama lain? Baik, terima kasih. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat kepada agama lain? Kalau tidak salah, Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa ya. Jadi toleransi itu, nah ini salah satunya Islam moderat itu memiliki ciri-ciri, salah satunya adalah tasammuh. Tasammuh itu artinya toleransi. Bagaimana toleransi yang diterapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jelas sekali. Ya, kita sering baca itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi udah jelas dalam Islam ya. Nah, terkait dengan ucapan itu fatwa MUI pun sudah melarang gitu. Jadi kita tidak boleh mengucapkan selamat dan seterusnya terkait dengan masalah agama. Namun berkembang juga ada pendapat lain. Ada yang membolehkan, yang penting itu tidak masuk ke hati kita gitu. Jadi tidak masuk itu membenarkan agama dia, karena setiap agama kan mesti merasa benar diri sendiri ya. Yang Islam merasa bahwa inilah agama saya yang benar gitu. Yang Kristen pun demikian, yang Katolik demikian, yang Hindu, yang Buddha, Konghucu dan semuanya ya, itu sudah merasa bahwa pemahaman mereka itu sudah seperti itu. Maka toleransi yang dimaksud di dalam Islam di sini adalah memberikan peluang orang lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kalau saya ucapin selamat? Ya silakan, tidak apa-apa. Yang penting itu tidak merubah iman kita atau kita mengklaim bahwa agama dia yang benar, agama saya yang tidak benar. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka silakan mau melakukan ucapan selamat atau tidak, yang jelas itu sangat jelas. Jangan sampai kita mengorbankan iman kita, Ini pernah suatu kisah di dalam hadis. Jadi dua bersaudara, jadi tidak boleh lewat sampai dia mengorbankan pengorbanannya untuk Tuhan yang disembah oleh pemilik kampung itu. Bilang yang satu, kalau kalian tidak korban, kami bunuh. Ya, maksudnya tidak boleh lewat ke sana, kembali lagi ke kampung halaman. Dia bilang kami tidak punya kambing, tidak punya sapi untuk berkorban. Maka apa kata dia bilang? Walau zubab, sekalipun kamu berkorban itu lalat. Jadi tangkap lalat berkorban. Iya. Nah yang satu berkorban pakai lalat, ya sudah, itu tumpahnya di neraka. Kenapa? Dia sudah melakukan hal tersebut. Nah di zaman itu ya diceritakan oleh Rasulullah SAW lewat hadis itu, ini memberikan bahwa masalah iman itu tidak ada tawar menawar gitu. Tidak ada tawar menawar. Ya, dia tawar menawar. Nah, inilah hal penting yang perlu dibangun di dalam kehidupan sebenarnya di Indonesia, di tempat kita masing-masing, untuk memberikan pemahaman mana sih toleransi yang sebenarnya. Toleransi sebenarnya disitulah memberikan peluang orang lain untuk melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya.
Misal kemarin pas awal puasa, ya, orang Hindu lagi nyepi, kita jaga keamanannya, karena mereka nggak boleh terang-terang, nggak boleh ribut-ribut, ya kita sudah ikut menjamin kehidupan beragama dia. Ini yang benar. Ya, jangan nanti mereka nyepi, kita ikut nyepi, itu dong. Ini toleransi, yang salah. Ini kebablasan namanya. Ya, jadi seperti itu. Dalam taraf-taraf tertentu kadang-kadang ada orang yang berprinsip ya nggak apa-apa lah, selamat ya terserah, silakan. Yang penting itu tidak mengganggu iman kita dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti punya udang di balik batu. Apa maksudnya? Wah, kalau saya nggak ngucapin selamat, ini jangan-jangan nanti saya nggak kedapatan nih jajan-jajan di rumahnya gitu. Ini kan udah lain, ini niatnya. Maka sekali lagi, amal ibadah kita itu tergantung pada niatnya. Niat mengucapkan untuk apa? Ya, itu kembalikan kepada diri kita semua. Oke, baik. Jadi itu dia tadi penjelasan terkait pertanyaan dari akun Juni Herawati. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz. Ini ada dari Rahman Syah. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita melakukan hal baik, misalnya bersedekah, tetapi dana yang digunakan untuk bersedekah berasal dari dana riba? Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih. Riba itu, ini dalam muamalah, ya. Dalam muamalah di sini kita dituntut untuk betul-betul berlaku tawazun, mempertimbangkan. Ini salah satu ciri Islam moderat ini. Itu dia mampu mempertimbangkan pekerjaan yang dia lakukan itu sesuai atau tidak sesuai. Nah, riba itu atau bahasanya itu membungakan uang. Ya, jadi pinjam 1 juta, kembali 1,5 juta misalnya bulan depan. Nah, ini praktek riba zaman Rasul dulu tuh sudah diletakkan di bawah kaki Rasul, artinya sudah enggak boleh. Karena akan mengganggu muamalah manusia. Ya, apa bedanya dengan pinjol itu? Pinjaman online. Pinjam 1 juta, besok 1,1 juta, besok 1,2 juta, terus dikejar terus kita. Seperti itu. Mengganggu muamalah karena proses meminjamnya itu tidak sesuai dengan agama kita. Maka segala sesuatu yang berasal dari ketidakbenaran kemudian kita pakai dalam kebenaran, ya tetap juga tidak benar gitu. Tetap juga tidak benar. Jadi kita bersedekah dari uang riba pun itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena dosa riba itu menurut Rasul SAW yang paling ringan, dosa riba itu sama dengan menyetubuhi ibu kita. Itu paling ringan itu. Paling ringan dosanya riba. Nah, kalau yang dosa yang seperti itu lantas kemudian kita sedekah, ya sama dengan kita membeberkan dosa kita kepada orang lain gitu. Ya, membagi gitu dosa kita. Jadi dosa jadi banyak gitu. Ya, walaupun orang lain mungkin tidak akan tahu itu uang riba apa enggak, yang lebih tahu kan kita, pelakunya gitu. Maka tidak boleh. Ya, jadi dulu ada ini seorang bertanya secara jujur kepada saya, Pak Ustadz, saya ini suka bungakan uang, boleh nggak keuntungan 2,5% itu saya infakkan kepada orang? Cara yang benar, Bu, stop kerjaan riba itu, balikin semua uang orang yang kita zolimi. Itu baru benar, saya bilang gitu, berhenti berbuat riba. Nah, oleh karena itulah tidak benar gitu. Karena apa? Kita mengeluarkan infak sedekah itu harus dari hasil yang terbaik gitu. Hasil yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang bersih, terhindar dari hal-hal yang haram, ya betul-betul hasil pekerjaan kita juga dan lain sebagainya. Dan itu adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap deh dari riba itu akan diterima. Ya, enggak akan ada. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Jadi itu dia tadi penjelasan untuk pertanyaan dari Rahman Syah.
Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari akun Bahjat Khalid. Pak Ustadz, apa saja amalan yang tetap bisa dilakukan wanita yang sedang haid pada saat bulan Ramadan? Ya, banyak sekali. Ya, kecuali sholat, puasa, kemudian mengaji, ya, maksudnya membaca Al-Quran, itu kan tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang datang haidnya. Boleh berzikir nggak? Boleh, boleh sekali berzikir, bersedekah, membantu orang-orang yang berada di sekitar kita, ya, di saat orang lain puasa, membuat takjil untuk orang buka puasa. Kenapa? Saat tidak berpuasa kita dapat pahala orang yang berpuasa. Bayangkan kalau yang dikasih itu orang yang puasanya Masya Allah misalnya sudah 1000% gitu. Wow, maka waduh, kita kasih dia takjil, begitu dia makan, kita dapat pahala kebaikan yang dia lakukan selama berpuasa itu. Jadi semua, dia ngajinya, menjaga dirinya, apa saja selama orang berpuasa ini bisa dilakukan. Membantu keluarga, silaturahim gitu, bekerja dengan baik, itu diantaranya. Jadi itu amal-amal yang bisa dilakukan, dan banyak lagi amal-amal lain yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling utama yang ada di dekat kita. Siapa yang bisa kita bantu? Mungkin bapak, ibu kita belum mampu beraktivitas, ya kita yang tidak puasa, yang lebih kuat kan. Misalnya tidak bisa kupas kelapa gitu, karena lemas orang di rumah bisa. Oh, saya saja, saya tidak puasa, biar saya yang kupas gitu. Itu contoh. Maka itu sah-sah saja boleh. Gitu. Oke, baik. Jadi kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari akun atas nama Arya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita menjadikan Islam moderat di era sekarang yang penuh dengan kemudaratan? Mudaratan. Ya. Zaman sekarang ini Masya Allah, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik gitu. Ya, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Yang jujur dibilang bohong, yang bohong dibilang jujur, semua berubah. Nah, ini sudah ada tanda-tanda kiamat ini. Ya, sudah ada tanda-tanda kiamat, ya, munculnya perilaku Dajjal. Jadi Dajjal ini memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, yang sesuai dengan syariat dirubah menjadi tidak sesuai. Ini yang muncul di zaman-zaman sekarang ini. Nah, bagaimana kita menerapkan agama dengan sebaik-baiknya? Maka Islam moderat itu yang harus diterapkan. Tadi sudah saya sampaikan, minimal ada 10 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa mempraktekkan Islam moderat ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, sikap tawasud dari pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga kurang, jadi pas di tengah-tengah. Kita ada tawazun, itu bisa mempertimbangkan sesuatu dengan seadil-adilnya. Ya, jadi betul-betul kayak timbangan itu bisa baik dan benar. Kemudian bisa juga kita di sini ada tasamuh tadi, toleransi dengan sebaik-baiknya. Ada musyawarah, persamaan. Ada surah artinya yaitu mau bermusyawarah. Karena di zaman sekarang orang biasanya serba emosional. Ya, sedikit orang jalan pakai kendaraan knalpot sudah naik pitam dia. Padahal itu bisa disurahkan gitu, bisa kita bisa musyawarahkan begitu. Ada juga islah, perbaikan. Jadi di zaman sekarang ini ada istilah nobody perfect, itu tidak ada manusia yang sempurna. Maka kita harus mengadakan islah, perbaikan gitu. Untuk apa? Menjadi manusia yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Dan juga ada yang sifatnya aulawiyah, yaitu prioritas. Jadi di dalam hidupnya ada prioritas yang perlu kita lakukan. Mana nilai-nilai prioritas yang hubungannya dengan Allah itu yang kita prioritaskan.
kemudian ada yang hubungannya dengan manusia yang kita perlu prioritaskan juga. Jadi tidak semua kita hantam kromo gitu. Jadi itu bukan Islam moderat namanya. Kemudian juga ada tatawur wal ibtikar, ada yang berkembang dan inovatif. Ya, ini zaman sekarang perlu inovasi. Ya, perlu inovasi, dan juga yang selanjutnya ada tatawur, yaitu ada yang berkeadaban. Kalau semua nilai-nilai ini bisa diterapkan, maka seburuk-buruk pun kita tempat hidup itu, pasti kita bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Jadi Islam itu muncul betul-betul membawa pengaruh positif kepada orang lain gitu. Jangan nanti zamannya bobrok, terus kita ikut bobrok, kan tidak boleh. Jadi paling tidak kita bisa berlaku, dan kita harus mampu memperbaiki kebobrokan itu. Minimal seperti burung ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ya, gimana burung itu ketika dia mengambil air dengan paruhnya itu diolok-olok sama cicak. Apa kok bisa memadamkan hanya dengan air setetes begitu? Apa kata burung? Minimal saya sudah berusaha, bahwa saya tidak mau melihat kemungkaran yang ada. Saya juga ikut untuk memadamkan api ini untuk keselamatan Nabi Ibrahim. Di zaman sekarang kita harus begitu. Ya, jangan sampai biarin aja lah dia masuk neraka, saya masuk surga. Tidak bisa. Karena begitu kita menyaksikan, kita menjadi orang yang punya tanggung jawab terhadap perilaku ataupun kerusakan, kebobrokan, dekadensi moral di tengah kehidupan bermasyarakat dan negara. Ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu dia tadi pertanyaan dari akun dengan nama Ari. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari akun atas nama Roli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dea Guru menanyakan terkait dengan adanya paham Islam radikal yang merupakan antitesis dari Islam wasatiyah atau Islam moderat. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, simpel saja. Keburukan itu timbul karena kurangnya kebaikan. Kebaikan itu hidup kalau diamalkan, maka keburukan itu tidak akan hadir di dalam kehidupan itu. Kalau kita masih melihat radikalisme, kemudian tidak ada solusi dari kita selaku masyarakat ataupun selaku para pemimpin-pemimpin kita, maka dia akan tetap tumbuh kembang subur di tempat-tempat kita. Bahkan Indonesia ini dijadikan sasaran biasanya dalam kehidupan kita ini. Maka caranya kita apa? Kembalilah kepada agama kita. Yang Muslim pegang agamanya dengan baik-baik gitu. Yang non Muslim, ya yang agama lain juga harus pegang agamanya dengan baik-baik, hingga bisa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara itu bisa dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini untuk Islam moderat, ya tentu kita harus kembali kepada agama dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Berbagai stakeholder yang harus kita ajak kerjasama. Tidak mungkin kita sendiri. Guru ada di dunia pendidikan, bagaimana guru menanamkan nilai baik yang kemudian tidak terputus ketika anak-anak ini sampai di rumahnya. Kebanyakan terputus pola pendidikan ini karena tidak ada ketersambungan dari gurunya kemudian ke rumahnya atau kemudian ke tempat mereka bermain sehingga putus. Maka ini perlu ada sinergi yang baik dalam pemahaman agama. Maka di sekolah-sekolah itu adalah mungkin ada kajian, ya ada yang ada kajian mungkin intensitasnya lebih ditingkatkan kembali agar anak-anak itu tidak salah langkah begitu. Kan banyak orang-orang yang menyimpang karena pemahaman agama yang kurang, ngebut-ngebutan. Tidak mungkin mereka ngebut itu kalau nggak ada latar belakangnya. Nah ini yang harus ditelusuri, ya sehingga kita dijadikan apa saja dari penelusuran itu sebagai problem solving dalam menangani masalah-masalah yang berkembang di dalam remaja itu, bukan hanya di Sumbawa, mungkin di tempat-tempat lain. Berikut juga dari pemahaman agama kita, jangan merasa puas dengan agama yang ada sekarang. Karena terus terang kita ini agama kan keturunan.
Sehingga kita dapat agama itu baik di sekolah, tidak pernah dari sumber aslinya yang kita kaji, sehingga kita bisa menambah pemahaman Islam yang sebenarnya. Jadi pemahaman yang sebenarnya inilah yang bisa nanti menggiring manusia sehingga paham-paham radikal itu bisa dihentikan. Nah, tentu yang terakhir di sini kita juga harus bekerja sama dengan aparat keamanan yang menjaga keamanan situ, karena sifat radikalisme itu sangat berbahaya, sangat mengganggu dan berbahaya kehidupannya. Maka nanti kita akan lihat nanti bagaimana sepak terjang mereka itu sudah kita sering baca di koran, di media-media massa. Jadi seperti itu lah. Oke, baik. Jadi itu dia tadi jawaban atas pertanyaan dari akun Rory Asri Official. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari akun atas nama Deska Harumi 72. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mengapa Islam moderat perlu dikembangkan sebagai implementasi rahmatul lil alamin, dan mengapa sikap moderat sangat diperlukan dalam beragama Islam? Ya, simpel saja. Di zaman Rasul dulu, ya sebelum datang Islam moderat ini, Islam wasatiyah, agama yang lurus ini. Jadi di zaman Rasul dulu, kalau lahir wanita dibunuh, ya sebelum datang Islam. Ya, jadi setelah datang Islam diangkat harkat martabat, jadi wanita itu bisa terpelihara dengan baik. Jadi satu contoh bahwa datangnya Islam itu mengangkat harkat martabat manusia. Ya. Di zaman dulu, ya masih kental ada bid'ah, khurafat, tahayul itu dalam kehidupan masyarakat di situ. Jadi mereka sangat ibaratnya lebih suka primbon-primbon lah gitu, undi-undi nasib dan lain sebagainya. Jadi kemudian dengan datang Islam diajarkan mereka tentang bagaimana hidup ini harus dihadapi dengan rasionalitas gitu. Apa yang betul-betul yang dihadapkan oleh kita. Ya, misalnya sakit, berobat ke dokter. Nanti ada sakit, nggak usah ke dokter, kesini aja. Padahal sakit yang harus didiagnosa itu perlu ya cek darah dan lain sebagainya. Itu di zaman Rasul sudah ada tabib namanya. Ya, ada orang yang mengobati. Misalnya itu di zaman Rasul ada berbekam, cuma dulu bekamnya pakai tanduk, itu disedot, itu belum ada secanggih zaman sekarang. Iya. Nah, itu Islam memberikan nilai manfaat. Pengamalan agama yang benar itu membawa manfaat dalam kehidupannya. Kalau masih saat ini ada orang yang beragama tapi tidak memberikan manfaat dalam kehidupannya, perlu dilihat itu bagaimana Islam moderat atau moderasi Islam wasatiyah di dalam kehidupannya. Maka yang seperti itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita, bagaimana sholat kita, puasa kita, zakat, infak kita, dan lain-lain sebagainya, bisa membawa perubahan nggak di dalam kehidupannya. Kalau nggak bisa, berarti dievaluasi lagi. What happened gitu, ada apa? Ya, ada yang kurang nggak, dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah. Oke, baik. Jadi itu dia tadi jawaban atas pertanyaan dari akun Deska Harumi 72. Oke, Abang, untuk pertanyaan terakhir ini dari Siva. Assalamualaikum, Mbak. Tradisi kita di daerah itu sering beranggapan bahwa perempuan tidak perlu pendidikan tinggi atau karir tinggi. Bukankah itu membatasi kita perempuan untuk bermuamalah? Bagaimana pandangan Islam? Ya, pandangan Islam bahwa lihat di ayat itu, kita diperintahkan oleh Rasul, pada saat itu Rasul diperintahkan untuk berjuang di medan perang. Tapi nggak boleh semua. Ada yang di sini yang belajar, yang harus belajar. Untuk apa? Ketika mereka pulang, ada yang memberi peringatan gitu. Ya, liunziru qaumahum.
Iza roja'u, jadi ada yang memberikan peringatan ketika mereka pulang, seperti itu. Nah, ibaratnya sama saja. Ada orang bekerja, kemudian ada yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja itu bukan hanya diam di rumah bisa belajar. Ketika yang bekerja ini pulang, itu akan memberikan ilmu pada. Bagaimana kalau perempuan nggak belajar? Dia tetap istilahnya jadi kolot dong kita. Ya, tetap kolot nggak punya. Nah, jangan terprovokasi oleh pokok pikiran yang zaman dulu. Perempuan nggak boleh tinggi-tinggi, cukup sampai SD gitu. Ada yang begitu. Oh, cukup sampai SMP. Ada toleran cukup sampai SMA. Oh, ada pakai cukup. Kalau nggak kasih, ya nggak usah langsung gitu. Ini pasti ada toleran. Nggak ada. Islam itu membuka peluang, ya, kemampuan selama wanita itu menuntut ilmu semata-mata mencari ridho Allah, ya, tidak menjadi ridho manusia. Jangan bilang nanti saya mau belajar biar nanti pulang kampung saya dianggap sarjana ini sarjana itu gitu, biar saya dihargai. Ya, ini sudah beda, sudah beda tata cara berpikirnya. Maka kita harus betul-betul kembalikan. Nah, alhamdulillah di zaman sekarang tidak seperti itu. Jadi wanita udah banyak yang berpendidikan, sehingga di setiap perkantoran, di setiap instansi dan lain sebagainya selalu ada wanita-wanita yang pemikir dan kemudian orang-orang yang berhasil di dalamnya. Ya, kita punya wakil bupati juga wanita kan, dan juga banyak di daerah-daerah lain yang bahkan ada bupatinya wanita, ada wakilnya wanita, dan seterusnya. Itu berarti bahwa keberadaan wanita itu tidak bisa dilepaskan kiprahnya di dalam kehidupan ini dalam membangun masyarakat. Dan ingat, wanita itu ketika dia menikah dan mempunyai anak, bahwa pendidikan yang pertama itu adalah di ibu. Nah, bagaimana coba kalau ibunya nggak bisa baca tulis, nggak tahu, ngaji nggak tahu, ya begini nggak tahu, dia kan nggak enak itu. Dan seperti itu. Ya, perlu ada ilmu, belajar saja. Ya, mau perguruan tinggi S1, S2, S3 silakan. Oh, saya mampunya SMA, silakan. Berarti dia harus memperbanyak ilmu yang lain lewat jalur-jalur yang lain non formal, itu juga lebih bagus. Ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu dia tadi jawaban atas pertanyaan dari akun Siva. Ya teman-teman. Jadi Jadi sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, di sini saya bersama Pak Ustadz akan memilih 3 penanya terbaik yang tentunya nanti akan mendapat hadiah yang menarik dari Rumah Sakit Surya Medica. Oke, saya akan membacakan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita untuk hari ini dan yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Surya Medica. Untuk yang pertama, dengan atas nama akun Ari, kalau nggak salah tadi ada namanya Ari. Oke, Ari. Dan selanjutnya atas nama Roli, dan yang terakhir atas nama Deska. Oke, untuk yang saya sebutkan namanya tadi, dengan akun Instagram yang pertama Ari, yang kedua Roli, dan yang ketiga Deska, kami mohon untuk bisa menghubungi panitia melalui DM Instagram @rssm_sumbawa untuk segera konfirmasi. Oke, baik.
Baik teman-teman, jadi 3 orang penanya terbaik yang mendapatkan hadiah, yaitu hadiahnya berupa voucher pulsa sebesar 50.000 dari Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa. Ya, kami tunggu konfirmasinya kepada teman-teman yang saya sebutkan namanya tadi. Oke, untuk bisa langsung menghubungi panitia melalui DM via Instagram @rssm_Sumbawa. Baik teman-teman, jadi itu dia tadi acara kita pada sore hari ini, yaitu pembahasan mengenai cara mewujudkan peradaban Islam yang moderat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bermuamalah. Semoga dengan adanya acara tasyuk kita pada sore hari ini dapat menambah pengetahuan teman-teman terkait peradaban Islam yang moderat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian acara kita pada sore hari ini, lebih kurangnya kami mohon maaf dan sampai jumpa dalam acara Syiar Ramadan untuk tahun depan Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy SM lovers.